Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Sekarang kita sudah memasuki topik baru mengenai function. Function ini sangat penting ya, baik di pemrograman JavaScript maupun pemrograman dengan menggunakan bahasa lainnya. Oleh karena itu, kita akan membuat satu playlist yang secara khusus hanya untuk membahas mengenai function. Pertama kita lihat konsepnya terlebih dahulu ya. Mengapa kita memerlukan function? Sebagai contoh, misalkan kita hendak membuat program untuk mengendalikan mobil kita, agar mobil bisa bergerak dari rumah menuju coffee shop. Kita mulai memberikan instruksi pada mobil kita. Pertama kita suruh belok kanan. Kemudian kita suruh lagi belok kiri. Dan berhenti di coffee shop. Lalu kita suruh putar balik untuk pulang. Belok ke kanan. Belok ke kiri dan berhenti di rumah kita. Kemudian akan muncul masalah apabila ternyata kita rajin membeli kopinya. Anggap saja kita setiap hari pergi membeli kopi. Jadi setiap hari kita harus mengetikkan ke-7 perintah ini. Terus kita berpikir, bisa nggak ya kalau ke-7 perintah ini kita singkat agar tidak perlu diketik secara berulang-ulang setiap hari. Nah, di sini muncul yang namanya function. Jadi kita bisa membuat suatu function atau fungsi dengan nama beli kopi, yang isinya adalah ke-7 instruksi tadi. Kita hanya perlu memanggil satu function beli kopi, dan mobil akan menjalankan ke-7 instruksi untuk membeli kopi. Nah, kurang lebih sudah ngerti ya apakah itu function. Function adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, apa kegunaan dari membuat function? Yang pertama adalah reusability. Kode yang kita tulis pada function dapat digunakan lagi pada bagian lain dari script kita. Seperti contoh program untuk mengendalikan mobil kita tadi, kita telah membuat function yang berisikan ke-7 instruksi untuk membeli kopi, dan setiap hari kita tinggal memanggil satu function tersebut. Kegunaan kedua adalah abstraction, yaitu menyembunyikan kompleksitas dari masalah. Balik lagi ke contoh program untuk mengendalikan mobil tadi. Setelah kita mengubah program kita menjadi function, kita sudah tidak perlu tahu lagi apakah harus belok ke kiri atau belok ke kanan, ataupun urutan dari instruksi-instruksi tersebut. Kita hanya perlu tahu memanggil fungsi beli kopi saja, dan fungsi tersebutlah yang akan memecahkan masalah kita. Kegunaan ketiga adalah decomposition. Nah, hal ini sudah pernah kita pelajari pada playlist sebelumnya ya. Untuk memecahkan suatu masalah, programmer harus bisa merumuskan langkah-langkah kecil yang harus dijalankan oleh komputer, dan nantinya langkah-langkah ini bisa kita kelompokkan menjadi function, sehingga bisa membantu kita untuk lebih gampang dalam menuliskan kode. Sekarang kita ambil dadu sebagai contoh kasus. Dadu sangat banyak digunakan dalam permainan papan seperti ular tangga, ludo, monopoli, dan lain-lain. Cara penggunaannya adalah dikocok dan kemudian dilempar, sehingga kita mendapatkan angka acak di antara 1 hingga 6. Nah, apabila teman-teman hendak membuat program komputer mengenai permainan seperti ludo dan ular tangga, maka teman-teman perlu memikirkan terlebih dahulu bagaimana caranya agar komputer bisa menghasilkan bilangan acak di antara 1 hingga 6. Kita langsung coding ya. Kita coba dahulu di browser. Kita sudah belajar dari video sebelumnya. Untuk mendapatkan bilangan acak di antara 1 hingga 6, kita perlu menuliskan kode mat.floor, buka kurung, mat.random, buka kurung, tutup kurung, dikali 6, tutup kurung, ditambah 1. Setiap kali kode ini kita jalankan, maka kita mendapatkan bilangan acak di antara 1 hingga 6. Namun bagi kita yang sudah pernah bermain ludo atau ular tangga, tentunya sudah tahu ya, dalam satu permainan,
kita bisa melempar dadunya hingga puluhan kali. Skrip kita akan jauh lebih bagus apabila kode ini bisa kita ubah menjadi function. Ada dua langkah yang harus kita lakukan apabila kita hendak menggunakan function. Yang pertama, kita harus membuat definisi dari function tersebut. Untuk sintaksnya, pertama kita gunakan dahulu kata kunci function, diikuti oleh nama functionnya, dan tanda kurung. Setelah itu kita taruh semua kode yang berhubungan dengan function ini di dalam kurung kurawal. Yang perlu diingat di sini adalah kita wajib memberikan tanda kurung setelah nama function, walaupun tanda kurung tersebut tidak ada isinya. Sebenarnya pada JavaScript masih ada beberapa cara lagi untuk membuat function, seperti function expression dan arrow function. Namun pada video ini kita batasi dahulu menggunakan cara ini, karena cara ini adalah cara yang paling umum digunakan di hampir semua bahasa pemrograman. Setelah kita membuat function, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memanggil atau menjalankan function tersebut. Caranya adalah sebutkan nama function dan diikuti oleh tanda kurung. Kita coba praktek coding. Saya sudah menyediakan dua buah file, yaitu index.html dan function.js. Pada index.html berisi boilerplate, dan bagian paling pentingnya adalah text script yang mengarah ke function.js. Sedangkan file function.js masih kosong, dan kita tuliskan kode definisi function roll dice. Kita simpan dan jalankan di browser. Belum ada hasil apa-apa ya, karena kita hanya melakukan langkah pertama dari cara menggunakan function, yaitu menuliskan definisinya saja. Kita belum menjalankan function tersebut. Untuk menjalankan function, kita bisa menuliskan nama functionnya, yaitu roll dice. Perhatikan kalau saya hanya menulis roll dice saja, maka browser memberitahukan bahwa sistem mengenali bahwa roll dice ini adalah suatu function. Bahkan diperlihatkan juga bahwa di dalam function ini kita memanggil mat.floor dan mat.random. Namun function roll dice ini tidak dijalankan. Kalau kita ingin menjalankan function roll dice, kita harus ingat menambahkan tanda kurung di belakang nama function. Walaupun di dalam tanda kurung ini tidak ada isinya, kita tetap harus menambahkan tanda kurung kosong. Perhatikan bahwa setiap kali kita memanggil function roll dice, maka browser mengembalikan nilai acak di antara 1 hingga 6. Kita kembali ke kode function.js. Apabila kita ingin menjalankan function roll dice, maka kita bisa menambahkan roll dice, buka kurung tutup kurung, titik koma, setelah definisi function. Kita simpan dan refresh browser. Ternyata belum ada hasilnya di layar ya, karena kita tidak melakukan apa-apa terhadap nilai yang dikembalikan oleh function roll dice. Kita mesti menambahkan console log sehingga hasilnya menjadi dan sekarang setiap kali kita melakukan refresh, maka kita mendapatkan bilangan acak dari 1 hingga 6 di bagian konsol. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.